Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita pada segmen sirah sahabat, yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat dan mengambil pelajaran dari sirah salah seorang sahabat yang ia dan keluarganya didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam surga disebabkan karena kesabaran mereka. Bahkan bukan cuma itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwasanya surga merindukannya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun tashtaqu ilaihimul jannah." Ada 3 orang yang surga itu merindukan mereka, dan salah seorang di antara mereka adalah sahabat yang kita akan bahas kali ini. Beliau adalah Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan pembahasan tentang bagaimana kehidupan sosok sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu bersama Ustaz kita Al-Ustaz Haji Marzuki Umar LC MH. Gimana Ustaz? Alhamdulillah khair. Antum gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik pemirsa sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, langsung saja kita dengarkan bagaimana kisah kehidupan daripada sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, dan kita mengambil pelajaran dari kehidupan beliau. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Ya, syukran Ustaz Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini. Allah kembali mempertemukan kita di majelis ilmu, bertafaqquh fiddin, mempelajari para tokoh yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bagian dari kesyukuran kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan kepada kita semua, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan membuatnya faham, ya, tahu urusan agamanya. Mudah-mudahan ini bagian dari sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kebaikan kepada kita semua dengan mengisi waktu kita, memanfaatkan sarana channel yang kita cintai ini, Ruas TV, untuk bertafaqquh fiddin. Salah satu hal yang penting untuk senantiasa kita pelajari dan ulang-ulangi adalah mengambil
pelajaran dan inspirasi dari para murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tokoh yang sangat inspiratif yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ayub tadi, seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir Al-Makki. Beliau seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhuma, dijuluki atau berkunyah dengan Abul Yaqdhan, ahadus sabiqin al-awwalin ilal Islam. Beliau merupakan salah seorang yang awal-awal masuk Islam, dan tentu saja mereka yang awal-awal masuk Islam memiliki keutamaan khusus. Allah abadikan tentang mereka di dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar." Sesungguhnya orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an ila akhiril ayat. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang awal memeluk Islam adalah sahabat ini, Ammar bin Yasir, bersama dengan keluarganya, ayah dan ibunda beliau. Beliau juga merupakan al-a'yan al-badriyin. Beliau di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta dalam perang Badar, dan mereka yang ikut perang Badar memiliki keutamaan khusus. Tentu dibedakan antara yang ikut perang Badar dan yang tidak ikut perang Badar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada keutamaan istimewa yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut perang Badar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dalam hadis qudsi, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apa yang ingin engkau lakukan. Untuk veteran perang Badar, sungguh saya sudah ampuni kalian. Wa walidahu mata tahta ta'dzib bi Makkah. Dan kedua orang tuanya itu gugur di kota Mekah karena dianiaya oleh orang-orang Quraisy. Dan ini diantara ujian keimanan yang luar biasa bagi sahabat yang mulia ini. Ia melihat kedua orang tuanya dibunuh di depan matanya. Ibundanya bernama Sumayyah radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang pertama gugur dalam Islam, min kibaris sahabiyat. Beliau radhiyallahu taala anha, ibunda dari Ammar ini, itu disiksa karena ia orang golongan tidak punya. Ia dipaksa keluar dari Islam karena metode yang digunakan oleh orang Quraisy untuk mengintimidasi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua metode. Kalau orang kaya, jalur logistiknya, kekayaannya itu diputus. Sahabat-sahabat yang kaya itu dagangannya dihancurkan, jalur dagangannya ditutup kerannya, dan seterusnya. Sementara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan yang tidak punya atau ekonominya yang tidak kuat, dan ini yang banyak di awal-awal Islam, itu banyak yang mendapatkan penganiayaan, banyak yang mendapatkan intimidasi. Salah satunya adalah keluarga Ammar ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sumayyah ini dipaksa, disiksa, bahkan ditusuk tombak badan beliau, tubuh beliau di depan suami dan anaknya. Selesai membunuh Sumayyah, giliran suaminya lagi, ayah dari Ammar, Yasir radhiyallahu taala anhu. Ia pun dipaksa untuk keluar dari Islam, dianiaya, juga dibunuh. Ini bukan cobaan yang ringan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang anak yang menyaksikan kedua orang tuanya dibunuh di depan matanya. Ini tentu ujian yang sangat berat sekali.
Dan ini yang dilalui oleh sahabat yang mulia ini, Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Ammar pun radhiyallahu taala anhu juga mendapatkan perlakuan yang sama. Penyiksaan, intimidasi, sampai saking beratnya siksa itu beliau mengeluarkan ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran. Tetapi hatinya masih yakin dengan keislaman. Tapi beratnya tekanan tersebut, beratnya penganiayaan tersebut sampai beliau mengeluarkan kata-kata kekufuran. Ya, setelah dikonfirmasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami kondisi seorang Ammar dan ia tidak terjatuh tentu saja dalam kekufuran. Ya, dan ini pentingnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak tergesa-gesa memvonis seseorang. Ya, mungkin ada tindakannya atau ada perkataannya yang menurut kita salah, atau bahkan sampai pada tindakan kekufuran. Ya, tidak serta-merta ya kita memiliki otoritas untuk mengkafirkan, atau mungkin yang lebih ringan dari itu misalnya membid'ahkan atau yang lainnya. Ya, perlu untuk kita fahami, perlu untuk kita dudukkan dengan baik. Ya, seperti kasus Ammar, ia berada dalam kondisi yang berat, kondisi darurat, nyawanya terancam. Ya, maka ia melafatkan perkataan yang seperti itu. Akan tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memahami kondisinya, sebagaimana juga dalam hadis yang masyhur, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah menceritakan ya tentang seorang yang kehilangan rahilnya, ya kehilangan untanya di padang pasir. Ya, yang saking senangnya ya setelah mendapatkan kembali hartanya tersebut, tunggangannya tersebut di padang pasir, ia pun mengucapkan perkataan kufur, Allahumma ya anta abdi wa ana rabbi, kurang lebih seperti itu Ustaz ya. Ya, engkau adalah hamba dan saya adalah Tuhan. Ya, akhta bi syiddatil farah. Dia terjatuh dalam kesalahan karena bahagia yang berlebih-lebihan. Ya, maka tidak bisa langsung dikafirkan. Ya, tidak bisa langsung disesat-sesatkan. Ya, kita harus konfirmasi dengan baik-baik bagaimana kondisinya saat itu. Ya, apa niatnya dan seterusnya, apa yang ia maksud. Ya, tidak bisa serta-merta langsung kemudian kita mudah memvonis orang. Ya, seperti kondisi yang dihadapi oleh Ammar, ya kondisinya berat. Ya, kita bisa meraba-raba gimana rasanya itu melihat kedua orang tua dibunuh di depan mata. Ya, jangankan orang tua dibunuh di depan mata, orang tua yang meninggal karena sakit saja itu beratnya. Ya, seorang anak berpisah dengan orang tuanya, maka bagaimana lagi dengan seorang anak yang menyaksikan orang tuanya dibunuh di depan matanya, sekaligus dapat giliran juga dianiaya, disiksa sampai kemudian ia mempertahankan nyawanya dengan mengucapkan kalimat tersebut. Amma manakibuhu radhiyallahu taala anhu, ya, fahiya katsiratun jiddan. Keutamaan seorang Ammar ini sangat banyak. Yang pertama, annahu radhiyallahu taala anhu minas sabiqin al-awwalin ilal Islam. Ini yang kita sebutkan tadi, bahwa beliau di antara orang-orang yang awal memeluk Islam. Walaqad adzabahu kuffaru Makkah adzaban syadidan fasabara ala dzalika kullihi fillah. Ya, ia generasi yang masuk Islam di awal-awal. Orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih, dan ia bersabar dengan itu semua. Ya, ia mampu melewati masa-masa sulit di awal-awal keislaman yang pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sangat sedikit. Umar belum masuk Islam, Hamzah belum masuk Islam. Ya, tokoh-tokoh yang sangat diperhitungkan, ya, itu belum masuk Islam. Ya, masih orang-orang lemah yang banyak. Yang ada adalah Bilal, Ammar bersama dengan ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah, Ibnu Mas'ud. Ya, yang dari sisi finansial dan struktur sosial di masyarakat ya tidak terlalu dianggap. Tetapi Allah memilih mereka. Allah mendapatkan hidayah sebagai, Allah memberikan hidayah kepadanya sebagai orang-orang yang memeluk Islam di awal kemunculan agama yang mulia ini. Yaqulu Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud mengatakan, kana awwala man azhara islamahu sab'ah. Orang yang awal kali menampakkan keislaman itu ada 7 orang.
Ya, di fase awal keislaman. Yang pertama kata Ibnu Mas'ud Rasulullah sendiri. Yang kedua adalah Abu Bakar. Yang ketiga adalah Ammar wa ummuhu Sumayyah, dan ibunda beliau Sumayyah, wa Suhaib wa Bilal wal Miqdad radhiyallahu taala anhum. Inilah 7 orang yang di masa awal keislaman yang menampakkan keislaman yang ditahu sebagai orang Islam. Yang pertama kata Ibnu Mas'ud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Abu Bakar sendiri, sahabat terdekat beliau. Yang ketiga adalah Ammar. Yang keempat adalah ibunda beliau Sumayyah radhiyallahu taala anha. Yang kelima Suhaib. Yang ketujuh adalah Bilal, dan yang keenam adalah Bilal, dan yang ketujuh adalah Miqdad radhiyallahu taala anhum. Fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'ahu Allah bi ammihi Abi Thalib. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikan perlindungan kepada beliau lewat pamannya Abu Thalib. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan kedudukan sosial yang istimewa di kalangan orang Quraisy karena ia merupakan cucu dari Abdul Muttalib. Pamannya Abu Thalib adalah orang yang terpandang, bahkan merupakan tokoh masyarakat di kalangan orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy segan untuk kemudian melakukan tindakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena latar belakang keluarga Rasulullah yang sangat terpandang dan terhormat, apalagi ada paman beliau yang pasang badan. Wa amma Abu Bakrin famana'ahu Allahu biqaumihi. Abu Bakar juga dilindungi oleh keluarga besarnya yang terhormat, orang kaya raya, orang terpandang, maka orang Quraisy pun tidak bisa lancang ya untuk memberikan intimidasi kepada Abu Bakar. Wa amma sairuhum fa akhadhahumul musyrikun. Sementara yang lainnya yang tidak kaya raya, tidak memiliki latar belakang keluarga yang terpandang, inilah yang kemudian dianiaya bahkan sampai dibunuh oleh orang-orang Quraisy Mekkah. Ya, wa albasuhum adra al-hadid wa sahruhum fisyams. Kadang mereka dijemur, ya, dirantai leher mereka dan seterusnya, waliyadzubillah. Fama minhum min ahadin illa wa qad watahum ala ma aradu illa Bilal fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillah. Ya, dan Bilal saat itu menjadi ikon ya, keistiqomahan, konsistensi dengan mempertahankan keimanannya dengan mengatakan ahadun ahad. Ya, meskipun sudah dirantai, ditimpakan batu, ya, dijemur di tengah matahari yang terik, tetapi ia mempertahankan keimanannya. Dan salah seorang yang mendapatkan tindakan itu juga, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, adalah Ammar bersama dengan keluarganya. Ya, beliau bersabar menghadapi itu semua, bahkan melihat kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya dibunuh di depan matanya. Ya, sanian wa min manaqibihi radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra alaihi wa huwa yu'adzabu fa amarahu bis sabr wa basyarahu bil jannah. Di antara keutamaan Ammar bin Yasir ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk surga karena kesabarannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ayub tadi, saat beliau disiksa oleh orang Quraisy, Rasulullah melihatnya. Ya, Rasulullah menyaksikan bagaimana beratnya siksaan yang dihadapi oleh sahabat-sahabatnya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, sobran ala Yasir. Ya, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi keistimewaan yang luar biasa jamaah sekalian. Ada orang-orang yang masih hidup, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan bahwa tempat kembali mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita yang tidak sezaman dengan Rasulullah, kita tidak tahu, kita tidak bisa pastikan yang mana tempat kembali kita dari dua kemungkinan. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali menjaga sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, banyak mempersiapkan bekal
kita, akan tetapi pastinya gimana kita sama sekali tidak pernah tahu. Sementara ada orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan sudah dipastikan namanya masuk sebagai bagian dari list orang-orang yang masuk penduduk surga. Ya, salah satunya adalah keluarga yang mulia ini. Ammar bersama dengan kedua orang tuanya. Rasulullah mengatakan, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Ya, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan selanjutnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam lahu wa thana'uhu alaihi. Ya, di antara keutamaan beliau adalah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya dan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar ini. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, secara umum manusia itu senang dipuji. Ya, secara umum manusia itu senang dihargai. Ya, ini tabiat dasar manusia. Ya, makanya ya, bagi setiap kita ya, yang ingin dihargai, maka belajarlah juga untuk menghargai orang lain, karena apa yang kita senangi biasanya juga orang lain seperti itu. Ya, tapi bisa dibayangkan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau apresiasi dan pujian ini datang dari khairu khalqillah, datang dari makhluk terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ya, mencintai sahabatnya ini, bahkan memujinya. Ya, Amr bin As radhiyallahu taala anhu yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus diplomat ulung, politisi ulung, sahabat yang mengislamkan negeri Mesir sekaligus menjadi gubernur di sana. Ya, saat beliau sakit keras, ya, indal maut, menjelang kematiannya, jaza'an syadida, gelisah, khawatir yang berlebihan. Falamma ra'a dzalika ibnuhu Abdullah bin Amr qal ya Aba Abdillah ma hadzal jaza'u wa qad kana Rasulullah wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudenika wa yasta'miluka. Ya, kenapa sampai khawatir seperti ini wahai ayahanda, padahal ya, engkau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa memberimu tugas penting. Engkau ini orang dekat dengan Rasulullah. Ya, ini Abdullah bin Amr bin As ini agak berbeda dengan ayahnya. Ayahnya ini merupakan diplomat, ya, orang yang cerdas, politisi. Ya, sementara Abdullah bin Amr bin As ia seorang ulama, ya, yang memiliki ihtimam pada hadis, Ustaz, ya. Abdullah bin Amr bin As di antara sahabat yang banyak menulis hadis. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Ya, beda kecenderungannya dengan ayahnya. Ayahnya seorang politisi, leadership, sementara anaknya kecenderungannya di bidang ilmu. Ini anaknya menasihati bapaknya, ya, di tengah kecemasan kegalauannya menjelang kematiannya, kenapa masih gelisah? Padahal engkau ini orang dekat Rasulullah. Rasulullah biasa memberikanmu ya tugas penting yang tidak diberikan kepada sahabat yang lain, mengantar surat kepada raja-raja yang ada saat itu untuk didakwahi masuk Islam. Qala ay bunai, wahai putraku, qad kana dzalik wa sa'ukhbiruka an dzalik, inni wallah ma'adri ahubban kana dzalika am ta'allufan yata'allafuni. Wahai putraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikanku tugas-tugas penting itu, saya tidak tahu apakah karena Rasulullah mencintaiku, betul-betul mencintaiku, atau karena hanya ingin ya ta'liful qulub, ataukah hanya ingin supaya saya ini semakin dekat dengan Islam, ya, sebagai orang yang baru-baru masuk Islam. Walakinni ashhadu ala rajulaini annahu qad faraka dunya wa huwa yuhibbuhuma. Akan tetapi ada dua orang yang saya bisa persaksikan bahwa dua orang ini sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah meninggalkan dunia ini. Yang pertama, kata Amr bin As, ibnu Sumayyah, putranya Sumayyah yaitu Ammar. Yang kedua adalah ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'udin.
Ini dua orang yang kata Amr bin As, ya, ini orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, bahkan beliau mempersaksikan inilah orang yang dicintai oleh Rasulullah sampai beliau meninggal dunia. Abdullah bin Mas'ud dan Ammar bin Yasir, dan keduanya dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari ekonomi yang tidak mampu, jamaah sekalian, yang dulu banyak mendapatkan tekanan dan intimidasi dari orang-orang Quraisy. Ya. Falamma haddatsahu wada'a yadahu mawdi al-gilal min dhaqnihi wa qala Allahumma amartana fatarakna. Maka ia pun banyak berdoa, Amr bin As, ya Allah, dulu engkau memerintahkan kami namun kadangkala kami meninggalkannya. Wa nahaitana farakibna, engkau kadang melarang kami namun kadang kami terjatuh melakukannya. Wala ya tasa'una illa magfiratuk, dan tidak ada yang kami harapkan kecuali hanya ampunanmu ya Allah. Ya, beginilah potret sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka masih khawatir ya dengan masa depannya di akhirat. Ya, seperti Umar, ya, padahal sudah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai penghuni surga, tetapi masih ada kadang kekhawatiran dalam dirinya, jangan-jangan saya ini tergolong orang munafik, jangan-jangan keimanan saya bermasalah. Nah, ini penting jamaah sekalian untuk senantiasa memeriksa iman kita, mengevaluasi diri kita, mempersiapkan bekal kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekali Amr bin As, Umar ibn Khattab, Abu Hurairah masih khawatir dengan bekal yang ia bawa pulang menemui Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan kita-kita ini? Namun syahidnya jamaah sekalian, bagaimana Amr bin As mempersaksikan bahwa dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yang saya bisa persaksikan garansi sebagai orang yang dicintai oleh Rasulullah sampai Rasulullah meninggal, yaitu Ibnu Sumayyah, Ammar bin Yasir, dan Ibnu Ummi Abdin, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dua orang ini Ustaz, diutus bersamaan di Kufah. Oh, masya Allah, ahlul Kufah. Ya, jadi memang Abdullah bin Mas'ud dan Ammar bin Yasir memang sering sama-sama dan diutus oleh Umar ke sana. Ya, ini Ammar jadi gubernurnya dan Abdullah bin Mas'ud jadi ulamanya. Iya. Makanya nanti Abu Hanifah banyak terinspirasi dari dua orang ini. Iya. Yaqulu Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzana Ammar bin Yasir. Saya pernah duduk di dekat Rasulullah, lalu Ammar bin Yasir minta izin untuk gabung. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, i'dzanu lahu marhaban bit-thayyibil mutayyab. Ya, izinkan ia masuk, selamat datang bagi at-thayyib, orang yang baik, wal mutayyab, yang juga diberikan kebaikan. Wa hadza tsana'un minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ammar. Ini julukan dan pujian ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar bin Yasir. At-thayyib al-mutayyab, ya, orang yang baik dan diperlakukan baik. Ada orang baik tapi belum tentu kadang diperlakukan baik, atau ada yang diperlakukan baik padahal belum tentu ya orang baik. Tetapi at-thayyib al-mutayyab ini, Ammar bin Yasir ini sudah mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktadu billadzaini min ba'di min ashabi Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah jalan dua orang sahabatku setelah saya meninggal, yaitu Abu Bakar dan Umar. Wahtadu bihadi Ammar. Ikutilah petunjuknya Ammar. Watamassaku bi ahdi Ibni Mas'ud. Dan berpegang teguhlah dengan perjanjian atau arahan Ibnu Mas'ud. Nah, ini lagi-lagi digandengkan Ustaz ya, Ammar dan Ibnu Mas'ud. Umar digandengkan dengan Abu Bakar, Ammar dan Ibnu Mas'ud ya digandengkan. Ikutilah setelahku Umar dan Abu Bakar, dan ikutilah petunjuk Ammar serta berpegang teguhlah dengan Ibnu Mas'ud. Yang keempat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi syahadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi quwwatil iman. Persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kuatnya iman
seorang sahabat ini, Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Dakhala Ammarun ala Aliyin radhiyallahu taala anhu faqal marhaban bit-thayyibil mutayyabi. Ali mengatakan selamat datang kepada at-thayyib al-mutayyab, orang baik dan diperlakukan baik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ali mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mulia Ammarun imanan. Ammar itu dipenuhi dengan keimanan. Nah, ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, bahwa ya, Ali mengatakan saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Ammar itu penuh dengan keimanan. Ya, yang kelima, wa min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara bi anna Allah a'adahu minasyaitan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melindungi Ammar ini dari syaitan. Ya, jadi Ammar ini tidak ada lagi kekhawatiran mau kena sihir, mau kena gangguan syaitan. Ya, apalagi takut sama hantu seperti kebanyakan orang Indonesia. Ya, ini Ammar bin Yasir ya, sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terjaga dari syaitan. Ya, di saat kita masih saja kadang lemah kalah dengan nafsu kita, ya, kadang mengikuti bisikan-bisikan syaitan, ada orang yang sudah Allah jaga dari gangguan syaitan. Ya. Qala Alqamah, qala li Abu Darda. Ya, Alqamah pernah mendatangi Abu Darda minta fatwa. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Alaisa fikumul ladzina a'adzahullahu ala lisani nabiyhi minasyaitan?" Ya, kata Abu Darda, "Kenapa minta fatwa sama saya? Bukannya di negerimu itu yang bersama dengan kalian itu ada orang ya, yang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Ya, sementara kita ini belum tentu selamat dari gangguan syaitan," kata Abu Darda. Yang beliau maksud adalah Ammar radhiyallahu taala anhu. Qala rajulun li Abi Hurairah. Ada orang yang datang kepada Abu Hurairah dan mengatakan, hadis nih, ya, sampaikan kepada kami hadis wahai Abu Hurairah. Beliau mengatakan, tas'aluni wa fikum ulama ashabu Muhammadin wal mujar minasyaitan. Ya, engkau datang kepada aku meminta hadis, sementara di tempat kalian ada seorang ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjaga, terlindungi dari syaitan, yaitu Ammar bin Yasir. Walidzalika kana Ammarun in khuyyira baina amraini ikhtaro arsyadahuma. Beliau kalau diberi pilihan selalu pilih yang paling tepat. Ya, karena terjaga dari gangguan syaitan. Nah, ini yang menjadi masalah kita. Kadang ada bisikan-bisikan syaitan yang kita anggap sebagai petunjuk, ya, bagian dari irsyad, tapi padahal itu ternyata adalah bisikan-bisikan syaitan yang mengganggu kita. Sementara sahabat yang mulia ini, ya, kata sahabat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melindunginya dan menjaganya dari bisikan syaitan. Kemudian selanjutnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi difa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Ya, di antara keutamaannya Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelanya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang yang membuat Ammar marah. Suatu waktu terjadi cekcok, terjadi gesekan antara Khalid ibnul Walid dengan Ammar bin Yasir. Ya, namanya manusia. Khalid bukan nabi, Ammar pun juga bukan nabi. Ya, terjadi cekcok di antara mereka sampai Khalid radhiyallahu taala anhu mengucapkan ya, kalimat yang tidak baik bagi Ammar. Ya, Ammar merasa tersakiti dengan ucapan tersebut, lalu ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melaporkan. Ya. Lalu Khalid mengetahui ternyata Ammar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Khalid juga menyusul. Ya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ala yughlidhu lahu wa la yaziduhu illa ghidhatan. Ternyata Khalid masih marah juga bahkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sakitun la yatakallam.
Sementara saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam saja, tidak ngomong apa-apa melihat Khalid memarahi Ammar. Fabaka Ammar, maka Ammar pun menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, ala tara, wahai Rasul, lihatlah sendiri, bahkan di depanmu pun Khalid masih marah padaku. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan mengatakan, man ada Ammaran adahullah. Siapa yang memusuhi Ammar, maka ia memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa man abghada Ammaran abghadahullah. Siapa yang membuat Ammar marah, maka ia membuat Allah Subhanahu wa taala juga marah. Ini kan pujian yang luar biasa jamaah sekalian. Siapa yang membenci Ammar, maka ia sejatinya membenci Allah. Siapa yang membuat Ammar marah, maka ia juga membuat Allah marah. Maka Khalid mengatakan, fa kharajtu fa makana syai'un ahabba ilayya min ridho Ammar. Setelah itu tidak ada sesuatu yang paling saya sukai, paling saya kejar kecuali ridhonya Ammar. Setelah Rasulullah mengatakan seperti itu, falakituhu faradiyah, maka saya ketemu dengan beliau lagi, dengan Ammar. Khalid minta maaf dan Ammar pun meridhoinya, memaafkannya. Nah, ini persaksian yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memusuhi Ammar, maka sejatinya juga ia memusuhi Allah. Siapa yang membuat Ammar marah, maka ia sejatinya juga membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Ini pujian yang luar biasa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan beliau, wa min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbarahu annal fi'atal baghiyah hiya allati taqtuluh. Beliau menyebutkan bahwa yang memeranginya adalah fi'atul baghiyah, adalah kelompok yang memberontak, dan memberikan kabar gembira bahwa beliau saat itu berada di pihak yang benar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan, absyir Ammar, bergembiralah wahai Ammar, taqtuluka al-fi'atu al-baghiyah, sesungguhnya yang memerangimu itu adalah kelompok yang memberontak. Maksudnya apa jamaah sekalian? Mafhum muwafaqahnya apa? Beliau berada di pihak yang benar nantinya. Pada saat terjadi fitnah di antara sesama sahabat, setelah wafatnya Abu Bakar, wafatnya Umar, kemudian wafatnya Utsman, fitnah ini semakin membesar. Sahabat terbelah dua, ada di kubu Ali, ada di kubu sahabat yang lainnya. Nah, ini sekaligus menjadi hujjah bahwa Ali radhiyallahu taala anhu berada di pihak yang benar karena bersamanya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Sementara Rasulullah mengatakan orang yang memerangimu adalah al-fi'atu al-baghiyah, kelompok yang memberontak. Apalagi saat itu orang Khawarij ikut terlibat, memanas-manasi, mengadu domba sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini Ustaz, pelajaran yang bisa kita petik dari seorang sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang memberikan inspirasi bagi kita pentingnya kesabaran dalam meniti jalan keimanan. Kita bisa membayangkan bagaimana ujian yang beliau hadapi, pemirsa, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai melihat kedua orang tuanya dibunuh dengan sangat keji di depan matanya. Dan setiap kita tentu saja menghadapi ujian keimanan sesuai dengan kadar kita masing-masing. Tetapi dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma kita belajar tentang pentingnya kesabaran, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, inna makanata sabri fil iman kamanzilati ra'si fil badan. Pentingnya kesabaran bagi keimanan kita seperti pentingnya kepala bagi raga kita. Mustahil ada orang yang masih hidup tanpa kepala. Maka seperti itu juga mustahil orang meniti jalan keimanan tanpa ia disertai dengan kesabaran. Maka pada sosok Ammar kita belajar tentang pentingnya kesabaran jamaah sekalian. Kadangkala dengan keimanan yang kita miliki ada saja ujian itu silih berganti. Dengan kesehatan, selesai dengan ujian kesehatan, ada masalah ekonomi, selesai masalah ekonomi ada masalah rumah tangga, dan seterusnya jamaah sekalian.
Namun yakinilah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, mesti ia diuji untuk mengangkat derajatnya, dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengangkat derajat kita. Dan Ammar adalah sosok inspirasi kita pada kuatnya kesabaran menghadapi ujian keimanan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ustadz Ayub. Ya. Masya Allah. Itulah ya, pemirsa sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana potret kehidupan daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, yang sangat banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil darinya. Sedikit Ustaz berkaitan dengan Ammar bin Yasir ini berkaitan dengan bagaimana terjadinya khilaf di kalangan para sahabat di akhir umur beliau ya. Ini adalah perkara yang sangat sulit, sangat rumit. Betul. Perkara fitnah. Perkara fitnah, di mana pihak yang lain mengatakan Ammar ada di pihak kita. Ya, berarti kalian adalah bagi ya, kalian pemberontak. Betul. Pihak yang lain juga mengatakan bahwa tidak, siapa yang bawa Ammar ke sini? Betul, karena yang saat itu sahabat yang lain. Iya. Betul. Karena kalian yang jadi sebab, karena kalian yang bawa Ammar. Jadi sangat rumit. Ya, betul. Jadi kita sebagai orang awam ya, senantiasa lana tadakhal fi. Menyebutkan sahabat kecuali yang baik-baik saja dan mendoakan mereka. Ya, adapun yang terjadi di antara mereka itu adalah bukan urusan kita. Sahih. Ammar bin Yasir ini kisahnya yang sangat berharga. Beliau itu disebabkan karena beliau kita tahu tata cara tayamum. Oh ya, betul. Itu di antara keluasan ilmu beliau. Kasusnya dengan Umar. Betul. Iya. Jadi beliau yang Umar memilih tidak sholat ya saat janabah itu. Beliau junub dan karena beliau pahami bahwasanya kalau junub itu kita kan mandi pakai air. Betul. Akhirnya dia, kata beliau, fatamaraktu tamaruga ad-dabbah. Saya pun berguling-guling di tanah. Radhiyallahu anhu. Ya, sekiranya bukan karena beliau kita tidak tahu hukum tentang sementara tayamum. Sahabat yang lain termasuk Umar saat itu memilih untuk tidak sholat. Dan beliau pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa cukup seperti ini. Dan jadi beliau menjadi sebab ya kita mengetahui tata cara tayamum. Ya, radhiyallahu taala anhu. Saya kira itu pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Semoga kita semua dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran sebagaimana kesabarannya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.